Nama saya Agustinus Sarjan, Prodiakon dari Paroki Gereja Santo Athanasius Agung Karangpanas. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Sarjan tentang keterlibatan kaum muda di gereja. Jadi poin yang pertama itu bentuk keterlibatan apa yang harus dilakukan kaum muda di gereja? Anak muda Katolik itu memang harus terlibat langsung ini sebagai upaya untuk mengembangkan iman anak muda. Jadi memang harus terlibat di gereja. Apapun kegiatan gereja sebaiknya diikuti untuk upaya menumbuhkan dan mengembangkan iman. Untuk contoh kegiatan di gereja itu bisa apa aja? Oh, banyak kegiatan gereja, terlebih ada kegiatan WK, ada kegiatan membantu kegiatan misa seperti kegiatan miskinan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan gereja dalam rangka pengembangan iman Katolik. Terus di poin keduanya tantangan apa untuk gereja saat ini untuk kaum muda? Kalau gereja melihat anak-anak muda itu punya tantangan yang saat ini itu ya berkaitan dengan, karena sekarang itu kan teknologi yang sangat pesat majunya dan global, sehingga seolah-olah anak-anak muda itu tidak banyak waktu untuk mengembangkan iman. Itu tantangan, sehingga kadang-kadang menjadi malas ikut kegiatan gereja, keterlibatan di wilayah, kegiatan di lingkungan, gitu. Tantangan ya. Terus di poin ketiga ini, bagaimana cara menyikapi hal itu dan langkah apa yang dapat dilakukan agar hal itu dapat berkurang? Anak muda harus kreatif, anak muda harus cerdas, anak muda harus juga mengembangkan iman anak muda Katolik itu makanya harus terlibat langsung kegiatan-kegiatan, harus bisa membagi waktu walaupun anak-anak muda itu sedang sekolah, tetapi juga pengembangan iman itu penting, karena itu iman itu pengembangan iman itu bagian dari pendidikan. Maka baik kalau anak-anak muda itu juga terlibat di dalam kegiatan lingkungan, di dalam kegiatan wilayah, dan juga terlibat dalam kegiatan gereja atau paroki. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau wilayah, misalnya kegiatan paduan suara dan juga kegiatan rentan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wawancara Ibu, perkenalkan nama saya Margaret Esther Kejuya Haruna, yang hari ini akan mewawancarakan tentang apa saja yang ada tentang semua apa saja di gereja. Aku tanya yang pertama, bentuk keterlibatan semacam apa yang bisa dilakukan kaum muda di gereja? Ikut kegiatan OMK, ikut kegiatan mendampingi pihak gereja. Lalu apa tantangan gereja saat ini, Bu? Tantangannya menggerakkan OMK itu semakin banyak terlibat sama warga gerejanya, itu semakin solid untuk memajukan gereja. Terus bagaimana hal ini disikapi? Langkah-langkah apa yang dilakukan, Bu? Yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan dimulai dari lingkungan dulu, keluarga dulu, bisa terlibat aktif di lingkungan,
kemudian nanti juga terlibat di gereja, semakin aktif di lingkungan, aktif di gereja, itu bisa langkah-langkah awal yang bisa dilakukan. Kasih Bu. Selamat malam Bu. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Ari dan teman-teman. Saya Rafael Kistiawan. Saya dari kelompok ke-8 ingin menjelaskan, merefleksikan tentang ini pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ari yang seperti apa yang dapat dilakukan anak muda zaman sekarang, apa tantangannya dalam mengajak anak muda, solusinya, dan apa langkah-langkah yang sudah gereja lakukan. Nah, jadi yang pertama adalah apa yang dapat dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Layanan macam-macam, bisa jadi mesinar, ikut OMK, ikut lektor, ikut Mazmur, ikut macam-macam ya. Turut serta dalam kegiatan gereja, misinar, lektor, Mazmur, OMK, lalu juga ada Komsos, itu menurut jawaban Romo Heri. Lalu juga Romo Heri berkata apa tentang tantangan-tantangan gereja di zaman sekarang. Mungkin malu-malu, mungkin takut-takut, mungkin tidak tahu mau bagaimana ya. Maka ayo orang muda semakin dekat dengan gereja, semakin dekat dengan pelayanan. Anak muda zaman sekarang itu lebih ke arah takut-takut, pada ingin coba hal baru tapi takut untuk memulainya. Lalu ada malu-malu dan dia tidak tahu bagaimana harus dilakukan. Nah, lalu dilanjut dengan solusi. Romo Heri itu memberikan solusi, yaitu sebaiknya anak muda itu diberikan acara-acara. Berusaha untuk mengadakan acara-acara yang bisa melibatkan banyak orang, yang bisa melibatkan banyak anak muda. Ataupun yang buat anak muda dibuatkan acara-acara khusus yang isinya orang-orang muda agar anak-anak muda tertarik. Itu yang saya dapat dari wawancara bersama Romo Heri tentang solusinya. Lalu dilanjutkan dengan langkah-langkah yang Romo Heri berikan yang dari solusi yang itu. Romo Heri berkata bahwa sebaiknya anak muda mengikuti satu dulu acara atau misalkan pelayanan di gereja seperti misinar. Nah, kata Romo Heri, dari satu ini akan dilanjutkan dengan 2 karena kalian bakal mendapatkan banyak teman. Lanjut dengan lektor, Mazmur kah, atau lanjut bakal jadi OMK, bakal jadi Komsos. Romo Heri mengatakan seperti itu. Gereja ikut ambil bagian satu saja. Oke. Satu orang muda, satu pelayanan. Oke. Nanti kalau sudah ikut satu pelayanan, dapat teman banyak, nanti pelayanannya semakin terkenal. Oh iya. Semuanya semakin kuat. Dan syukur-syukur nanti dapat jodoh yang seiman. Kalau nggak dapat jodoh yang seiman ya jadi Pak Ari jaya. Mau ketemu Pak Ari nggak mau? Ya, mari kita mancing bersama. Supaya semakin sabar menghadapi anak-anak tantrum semacam ini.